adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lina dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang himpunan. Kalian pasti pernah mendengar tentang kelompok, kumpulan, grup, atau gerombolan. Nah, dalam matematika, semua itu disebut himpunan. Tapi tidak semua kelompok merupakan himpunan, karena himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, contoh himpunan. Kumpulan siswa kelas 7A yang bersuku Jawa. Nah, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7A. Itu sudah jelas ya. Siswa laki-laki kelas 7A ada berapa, siapa saja, jadi bisa diketahui. Nah, kumpulan siswa kelas 7A juga yang bersuku Jawa itu dapat diketahui. Nah, contoh bukan himpunan, yaitu kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, kumpulan wanita-wanita cantik di sekolah. Kata kaya dan cantik itu relatif. Setiap orang pasti punya pendapat masing-masing, punya pendapat yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mendefinisikan anggota-anggota kumpulan tersebut dengan jelas. Oke, sebagai latihan, coba perhatikan soal-soal berikut. Yang pertama, kumpulan atlet bulu tangkis di Indonesia. Yang kedua, kumpulan mata pelajaran yang sulit. Dan yang ketiga, kumpulan bilangan bulat lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian berpikir mana yang termasuk himpunan dan mana yang termasuk bukan himpunan. Dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Pasti kalian sudah paham. Yang pertama jawabannya yaitu himpunan. Dan yang kedua bukan himpunan. Yang ketiga himpunan. Paham ya? Nah, dalam bab himpunan kita akan membahas ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu konsep himpunan, sifat-sifat himpunan, dan operasi himpunan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konsep himpunan. A. Penyajian himpunan. Dalam penyajian himpunan, yang pertama penamaan himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Dan yang ketiga, notasi tersebut dibaca anggota dari. 4. Untuk memisahkan antar anggota himpunan menggunakan tanda koma. Nah, dalam penyajian himpunan ada 3 penyajian himpunan. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan menyebut anggota-anggotanya. Sebagai contoh, himpunan A anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Nah, jadi langsung pada intinya bahwa himpunan A yaitu anggotanya 357, B2, 357, dan C, A, I, U, E, O. Nah, penyajian himpunan yang kedua yaitu menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Sebagai contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, ini bisa ditulis atau bisa kita ketahui A itu 3, 5, 7. Yang B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu yang ini ya adik-adik, 2, 3, 5, dan 7. Dan yang C adalah himpunan semua huruf vokal abjad Latin, yaitu A, I, U, E, O. Nah, jadi bisa dalam menyebutkan anggotanya langsung dan bisa menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga,
dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sebagai contoh, tulisan tersebut dapat dibaca: A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian hingga X lebih dari 1, X kurang dari 8, dan X adalah bilangan ganjil. Nah, yang kedua, B adalah himpunan yang anggotanya semua Y sedemikian hingga Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Dan yang ketiga, C adalah himpunan yang anggotanya semua Z sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, sekarang kita akan membahas himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Sebagai contoh, himpunan kosong dilambangkan dengan tanda kurung kurawal. Sebagai contoh, A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Apakah bisa bilangan ganjil habis dibagi 2? Tidak ya, maka A merupakan himpunan kosong. Yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang sedang dibicarakan dengan simbol huruf S kapital. Sebagai contoh, anggota himpunan dari A yaitu 1, 2, 3. Kita bisa menuliskan himpunan semesta dari himpunan A dengan S adalah bilangan asli, S adalah bilangan cacah, dan S adalah bilangan bulat. Mengapa seperti itu? Karena 1, 2, dan 3 termasuk bilangan asli, termasuk juga bilangan cacah, dan termasuk juga bilangan bulat. Nah, yang keempat, diagram Venn. Contohnya, jika ada soal, gambarkan diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan X anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kita buat seperti ini ya. Persegi yang di sudut sebelah kiri atas ada simbol S kapital. Setelah itu kita buat himpunan tertutup, kita anggap saja lingkaran yang kita kasih nama himpunan X. Nah, dalam lingkaran tersebut kita tulis himpunan X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk sisanya itu termasuk himpunan S, yaitu 6, 7, 8, 9, 10 ditulis di luar lingkaran. Mengerti ya adik-adik? Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Dilambangkan dengan NA. Sebagai contoh, ada diagram Venn yang berisinya ada himpunan S, A, dan B. Kita dapat mengetahui himpunan S anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan himpunan A, B, himpunan B, C, D, E. Sehingga NA dari himpunan S yaitu 9, NA dari himpunan A yaitu 2, dan NA dari himpunan B yaitu 3. Paham ya? Jadi banyaknya anggota himpunan tersebut. Yang kedua, himpunan bagian. Suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi himpunan yang sama. Dilambangkan seperti itu ya.
Sebagai contoh, seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Sakti Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan semua himpunan bagian dari masalah tersebut dan gambarkan diagram Venn-nya. Oke, kita misalkan S adalah himpunan semesta, yaitu seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa. Berjumlah 32 orang ya. Nah, yang A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki gemar sepak bola, D adalah himpunan siswa laki-laki gemar bola voli, E adalah himpunan siswa perempuan gemar menari, dan F adalah himpunan siswa perempuan gemar menyanyi. Nah, diagram Venn yang dapat dibuat seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, maka A bagian dari S, B bagian dari S, C bagian dari S, D bagian dari S, E bagian dari S, F bagian dari S, C bagian dari A, D bagian dari A, E bagian dari B, F bagian dari B, C bukan bagian dari B, D bukan bagian dari B, E bukan bagian dari A, dan F bukan bagian dari A. Paham ya adik-adik? Kita lanjut ke himpunan kuasa. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Dan C, kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A, dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan B. Nah, cukup sekian dulu materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.